Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Alhamdulillah kali ini kita udah sampai di episode 11. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Aulia masih duduk di dalam kelasnya. Ia tak berselera menikmati jajanan yang dijual di kantin sekolah seperti biasanya. "Kamu gak keluar kelas?" tanya Alda yang sengaja duduk di bangku yang terletak di depan Aulia. "Aku ingin sendirian," jawab Aulia sangatlah ketus. "Sendirian saja. Baiklah, aku akan menemanimu di sini. Mungkin kita bisa mengobrol dan membahas banyak hal." Alda berpura-pura peduli pada Aulia yang merasa terpuruk untuk saat itu. "Kamu mengawasi aku di sini karena kamu takut aku mencuri barangmu," ucap Aulia membuat Alda tersenyum. "Aulia, aku gak pernah mempunyai pikiran seperti itu. Kamu adalah teman baikku." Alda menggenggam tangan Aulia pada saat itu juga. "Aulia, waktu itu aku berusaha membelamu. Aku sangat tahu masalah ekonomi keluargamu. Kamu juga sudah pernah cerita tentang semua itu padaku. Aku bisa mengerti perasaanmu. Kamu pasti butuh uang untuk memenuhi keinginanmu. Makanya aku berusaha menyelesaikan masalah itu. Aku langsung menyuruhmu meminta maaf padanya dan mengembalikan dompetnya," sambung Alda yang terus memasang topeng berpura-pura baik. "Yang kamu katakan waktu itu membuat semua orang berpikir kalau akulah pencuri dompet itu. Kamu melakukannya dengan sengaja kan?" Aulia mengibaskan sentuhan Alda. "Aku benar-benar sedih jika kamu berpikir aku sejahat itu. Aku gak pernah bermaksud begitu. Aku hanya ingin membelamu dari tuduhan teman-teman. Karena dompet itu sudah ada di dalam tasmu." Alda menunjukkan wajah sedihnya. Matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. "Kamu ini pintar sekali berakting. Nanti aku akan buktikan kalau aku bukan pencuri dompet itu. Aku akan membersihkan namaku dari semua tuduhan pencurian itu." Aulia pun mengingatkan Alda setelah mengebrak mejanya. "Kamu harus ingat satu hal, masalah itu sudah aku selesaikan. Aku sendiri yang memohon padanya agar melupakan masalah ini. Aku meminta padanya agar tidak melaporkan kepada guru BP. Walaupun kamu belum meminta maaf padanya, aku berusaha melindungimu. Aku gak ingin kelakuan burukmu dicatat oleh guru BP." Lagi-lagi Alda ingin menunjukkan pada Aulia bahwa ia adalah kawan yang baik. Alda melakukan itu untuk memojokkan Aulia dalam kesalahan yang tidak diperbuatnya. "Aku akan tetap membuktikan bahwa aku bukanlah orang yang mencuri dompet itu." Aulia pun beranjak dari tempat duduknya lalu pergi dari hadapan Alda. "Lia," panggil Alda menghentikan langkah kaki Aulia. "Apakah kamu bisa membuktikannya?" Alda mendekati Aulia dan bertanya dengan sinis. "Sekarang ini kamu punya masalah yang lebih besar. Mungkin saja masalah ini bisa membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Seharusnya kamu memikirkan masalah ini karena Kak Rahman juga terlibat. Bagaimana jika dia juga dikeluarkan dari sekolah? Sayang sekali jika putus sekolah, padahal sebentar lagi dia akan lulus dari sekolah ini," sambung Alda yang mengingatkan Aulia dengan berani. Aulia tak bisa membalas kata-kata Alda sama sekali. Aulia lagi-lagi merasa dipojokkan dalam situasi yang rumit ini. Alda pun meninggalkan Aulia begitu saja dengan semua masalahnya. Aulia benar-benar kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana keluar dari masalah ini bersama Kak Rahman. Aulia berharap kebenaran berpihak padanya, sehingga ia bisa menyelesaikan masalah ini dan juga melepaskan pria yang kini jadi sahabatnya. Sementara itu di sisi lainnya, di dalam kantin sekolah, Rahman yang sedang makan sambil berbincang dengan kawan sebangkunya yang juga menjadi kawan akrabnya selama 3 tahun terakhir ini. Rahman dan sahabatnya itu membahas masalah yang sedang dihadapi Rahman saat ini. Mereka berdua berusaha mencari jalan untuk keluar dari masalah ini. "Rahman, ibumu benar-benar datang ke sekolah hari ini." Teman Rahman itu benar-benar ingin tahu. "Iya, ibuku yang datang. Aku habis dimarahi semalaman. Untung saja bapakku tak tahu masalah ini. Coba kalau bapakku tahu, bisa mati aku dihajarnya." Pengakuan Rahman membuat temannya tersenyum saja. "Jangan tersenyum-senyum kamu, gara-gara taruhan ini aku jadi terlibat dalam masalah ini." Rahman pun menyesali semua yang telah terjadi. Namun itu sudah terlambat. "Kamu sekarang menyesal, padahal kamu sudah membawa pulang hadiah barumu yang mahal itu. Tapi Man, di luar masalah ini, aku mengakui kamu benar-benar hebat. Kamu bisa menuduhkan gadis itu. Gak ada satu cowok pun di sekolah ini yang berani mendekatinya. Meskipun ia cantik, manis, lucu, tapi dia itu kan ahli pencaksilat." Pujian itu membuat Rahman tersenyum kesal. "Kapan-kapan kita taruhan lagi. Kira-kira siapa yang jadi korban taruhan kita?" Sahabat Rahman itu menyambung lagi dengan gaya candanya. "Gak cukup, aku gak ingin mengejar cewek manapun lagi. Menyusahkan saja. Jadi sekarang kamu mau fokus pada Aulia nih. Ngomong-ngomong Man, kamu gak ingin mencoba pacaran beneran saja dengannya?"
Oh iya, sebenarnya masalah ini juga kesempatan bagiku untuk menjauhinya. Aku nggak ingin cinta pertamaku bersama cewek yang seperti itu. Astaga, kamu memandangi sebelah mata amat. Awas, jangan sembarangan berbicara. Omong kosong, aku nggak pernah menyukainya. Kalau nggak karena taruhan ini, aku nggak akan nguber-nguber dia. Pembicaraan itu membuat Alma dan Rahma yang tidak sengaja mendengarnya menjadi marah. Alma akhirnya tak bisa menahan amarahnya. Ia tidak terima jika Aulia sahabatnya diperlakukan seperti itu oleh Rahman dan temannya. Kalian brengsek, kalian menjadikan Aulia hanya sebatas bahan taruhan saja. Alma pun menggebrak meja di mana Rahman dan temannya menikmati makanannya. Alma sangat marah, kalian keterlaluan, kalian benar-benar nggak punya pikiran. Rahman juga meluapkan emosinya. Rahman pun dibawa menjauh oleh temannya. Mereka tak ingin meladeni dua sahabat Aulia yang sangat cerewet itu. Dasar pengecut brengsek, aku akan katakan semua ini pada Aulia. Kalian akan mati setelah ini. Alma mengamuk luar biasa. Dasar keterlaluan, awas ya kalian berdua. Rahma menambahkan ancaman untuk Rahman dan sahabatnya itu. Alda yang baru saja datang kebingungan dengan sikap Rahma dan Alma yang sangat marah sekali. Alda mendengar Alma dan Rahma mengancam Rahman dan kawannya itu. Alda pun tak suka dengan cara dua sahabatnya yang mengamuk pada pria yang disukainya sejak SMA. Kenapa kalian marah-marah seperti itu? Alda bertanya dengan rasa penasaran. Rahma dan Alma menceritakan dengan gamblang semua yang mereka dengar dari mulut Rahman dan temannya. Alda pun terkejut. Ia tak menyangka Rahman melakukan hal bodoh demi taruhan yang tidak menguntungkan ini. Taruhan itu cukup kita saja yang tahu. Jangan katakan ini pada Aulia. Ujar Alda mendengar informasi dari Rahma dan Alma. Tidak, Aulia harus tahu dia sudah dipermainkan oleh Rahman dan kawannya. Rahma pun berpendapat ia tidak setuju dengan pendapat Alda. Dimanapun Aulia harus tahu, biar dua manusia kurang ajar itu dihajar habis-habisan. Alma setuju pada pendapat Rahma. Setelah dia tahu, dia akan marah besar lalu memukul Rahman sampai babak belur. Itukah yang kalian mau? Ingat, masalah video itu saja belum selesai. Apakah kalian mau Aulia dikeluarkan dari sekolah karena kasusnya menambah lagi? Alda pura-pura peduli pada Aulia. Sebenarnya ia bicara seperti itu untuk melindungi Rahman dari amukan Aulia. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya diam saja? Perbuatan dua bocah tengik itu sudah keterlaluan. Alma tak tega melihat Aulia menjadi bahan taruhan. Tenanglah dulu, kita akan bicarakan dengan Aulia di saat yang tepat. Lagi pula, bicara sekarang pun percuma, dia nggak akan mau mendengar. Dia akan berpikir kita sengaja melakukan ini untuk menjauhkan dia dari Rahman. Kalau dilihat dari video itu, Aulia pasti sudah menganggap Rahman benar-benar menyukainya. Aku nggak ingin dia sakit hati ketika merasa stres karena masalah video itu. Kalian mengerti maksudku kan? Ocehan Alda pun berhasil meyakinkan kedua sahabatnya itu. Gadis bernama Alda itu memang pintar bicara. Ia bisa meyakinkan sekaligus menghasut orang lain dengan kata-kata manisnya. Ia bisa meyakinkan sekaligus menghasut orang-orang lain dengan kata-kata manisnya. Alda juga pandai berpura-pura baik untuk menjatuhkan musuhnya agar terperosok lebih dalam lagi dalam masalah yang dirancangnya. Sudah menjelang sore, Aulia meninggalkan sekolahnya. Aulia tak ingin berlari seperti biasanya. Ia terlalu lelah untuk berlari setelah menghadapi masalah-masalahnya di sekolah yang sepertinya tidak ada akhirnya. Sebenarnya Aulia sudah lelah menghadapi gunjingan dan sindiran pahit di sekolah belakangan ini. Aulia berjalan menyusuri trotoar pinggir jalan sambil menggendong tas ransel di punggungnya. Sembari berjalan, Aulia mencoba memikirkan solusi untuk semua masalah hidupnya. Dan kemudian langkah Aulia tiba-tiba terhenti ketika ia melihat selembar kertas menempel di pintu kaca minimarket yang sering didatanginya. Aulia pun mendekati dan membacanya dengan pelan-pelan. Ia mencermati setiap kata yang tertulis di kertas itu. Silakan, selamat berbelanja. Apa di sini sedang membuka lowongan pekerjaan? Tanya Aulia memastikan. Iya, itu benar. Apakah kamu punya kakak laki-laki atau teman yang mau bekerja di sini? Wanita muda berambut ikal itu kembali bertanya. Apa harus laki-laki? Aulia membalas dengan pertanyaan lagi. Ia kan harus menjaga minimarket dari sore sampai tengah malam. Jadi harus cowok yang berani. Karena kalau malam-malam itu rawan dengan kejahatan, makanya kita cari karyawan cowok. Penjelasan wanita muda itu membuat Aulia memikirkan sesuatu. Aku boleh bekerja di sini. Aku memang cewek, tapi aku berani dan kuat. Aku tahan banting dan bisa diandalkan. Aulia memuji dirinya sendiri. Ia ingin diterima di minimarket itu sebagai karyawati baru. Aduh, bagaimana ya? Adikku sudah berpesan. Aku harus carikan pegawai cowok dan bukan anak sekolahan. Sedangkan kamu ini kesini masih pakai seragam SMA. Wanita itu menolak Aulia mentah-mentah. Baiklah, begini saja. Aku bisa buktikan kalau aku ini tangguh. Jika memang ada kesempatan, mungkin aku bisa.
Apa yang akan terjadi akan kita lanjut di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.